Shalom Bapak Ibu Saudara, tentu kita semua sudah merasakan pertolongan Tuhan pada hari ini. Kita sudah melewati dan menjalaninya bersama dengan Tuhan. Malam ini, mari kita semuanya tetap semangat, setia berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan, memperhatikan iman kerohanian kita bersama dengan keluarga. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk pertolongan yang Bapa berikan bagi kami untuk menjalani hidup pada hari ini. Saat ini kami juga mohon kuasa Roh Kudus menolong tiap-tiap kami dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Buatlah kami mengerti dan melakukan seperti yang Tuhan mau kami mengerti dan lakukan sesuai dengan firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini mari kita bersama membaca dan merenungkan dari Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, Allah adalah sumber damai sejahtera. Kata damai di sini menggunakan kata shalom. Dalam arti membawa, menceritakan keselamatan pada sesama. Tuhan sudah datang ke dalam dunia ini membawa damai sejahtera. Bahkan Dia sendirilah sumber damai sejahtera itu. Dalam perjanjian baru, memberitakan keselamatan itu bukan pilihan, tetapi merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang membawa damai adalah orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah, sehingga hidupnya mau dipimpin melakukan perintah Allah. Orang yang berdamai dengan Allah adalah orang-orang yang mengetahui bahwa dirinya sudah dibenarkan. Kita semua menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita melakukan kesalahan melalui perkataan, perbuatan maupun pikiran kita. Berulang kali kita berdosa dalam hidup ini. Firman Tuhan memberitahukan bahwa upah dosa adalah maut, yaitu hukuman kekal. Dosa inilah yang menyebabkan hubungan manusia dengan Tuhan bermasalah. Dosa memisahkan hubungan manusia dengan Allah. Dosa menjadi masalah yang utama dalam hidup manusia. Dan manusia tidak dapat menyelesaikan masalah dosa ini dengan cara apapun. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, Tuhan tidak membiarkan manusia demikian. Tuhan datang ke dalam dunia untuk memulihkan hubungan manusia yang sudah rusak karena dosa itu. Ia mengampuni, mengasihi, dan menyelamatkan orang berdosa itu. Tentu, tidak semua orang dibenarkan, tetapi hanya mereka yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus, itulah yang dibenarkan. Ketika dibenarkan, maka akan dimampukan untuk hidup membawa damai sejahtera itu bagi sesama. Dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dari ayat ini memberitahukan bahwa orang yang sudah percaya itu dibenarkan, sehingga dapat membawa damai, memberikan pengaruh yang baik, yang menyenangkan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam ucapan bahagia yang ketujuh ini, Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Siapa anak-anak Allah itu? Yang dikatakan anak-anak Allah adalah mereka yang percaya, yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan. Melakukan segala sesuatu dengan benar, dengan tulus ikhlas,
Mereka yang mengatakan sesuai dengan yang Tuhan mau katakan. Jika benar, katakan itu benar. Jika salah, katakanlah itu salah. Berpikir seperti yang Tuhan kehendaki untuk dipikirkan dalam hidup ini. Tidak berprasangka buruk, berpikir yang tidak baik, berpikir yang negatif dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara, ingatlah, sadarilah, dan jalanilah hidup ini sesuai dengan yang Allah mau, bukan yang ku mau, bukan yang kita mau. Ingat status kita sebagai anak-anak Allah yang sudah dibenarkan. Tuhan Yesus mengatakan kita orang-orang yang berbahagia, diberkati. Maka dari itu, marilah dalam hidup ini kita membawa, menghadirkan shalom, damai sejahtera dalam keluarga, pekerjaan, masyarakat, dan sebagainya. Dengan menyadari, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberikan damai itu, dan kita pun juga sudah menerima damai itu di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan. Kami sudah menerima damai sejahtera itu. Kami orang-orang berdosa yang mestinya menerima hukuman kekal. Namun Tuhan bebaskan dari hukuman. Tuhan, di sekitar kami banyak sesama kami yang membutuhkan damai. Pakai dan tolonglah supaya kehadiran kami dapat membawa damai bagi mereka. Tolonglah, mampukanlah kami menjalani hari-hari kami, dapat hidup sesuai dengan status kami sebagai anak-anak Allah yang Engkau utus untuk membawa damai bagi sesama kami. Kami berdoa untuk sesama kami dimanapun mereka berada, yang tidak mengalami damai sejahtera dalam hidupnya. Mereka sedang mencari damai sejahtera di dunia ini, namun mereka tidak akan memperolehnya, ya Tuhan. Oleh karena itu, kasihanilah mereka. Berikanlah kesempatan supaya mereka mengetahui dan percaya bahwa di dalam Tuhan Yesuslah mereka akan merasakan damai sejahtera itu. Saat ini sudah banyak sarana yang digunakan untuk menyampaikan berita damai sejahtera itu melalui media sosial, yayasan misi, pelayanan-pelayanan sosial, dan sebagainya. Tuhan, mari Engkau berkenan memakai dan memberkati semua sarana itu. Kami berdoa untuk pemerintah beserta pihak yang terkait dalam menangani wabah COVID-19 ini, dalam menangani masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan masalah-masalah yang lain. Berikanlah hikmat yang dibutuhkan sehingga dapat mengambil keputusan dengan benar. Ampunilah mereka sekiranya ada di antara mereka yang tidak melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar. Kami doakan untuk anak-anak Tuhan yang bekerja di pemerintah. Mampukanlah mereka menyadari bahwa mereka merupakan tangan kepanjangan Tuhan untuk membawa damai sejahtera bagi sesama, menjadi terang dan garam bagi sesama. Kami juga menyerahkan istirahat malam ini, ya Tuhan. Hidup kami hanya kepada Tuhan Yesus, sumber damai sejahtera itu. Lindungilah kami dari yang jahat, berikanlah tidur yang nyenyak, dan kiranya Tuhan membangunkan kami esok hari dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan untuk menjalani hari esok sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan melalui kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus bersama kita dan memberkati kita semuanya. Amin.